Kelompok Flag Smasher bakal jadi villain di series The Falcon and the Winter Soldier. Hai Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. Dan di video kita kali ini kita bakal ngebahas tentang final trailer dari series The Falcon and the Winter Soldier. So nggak usah lama-lama lagi, bareng gue Rian, langsung aja kita bahas topik kita kali ini. The Falcon and the Winter Soldier kemarin baru aja nih ngerilis trailer terakhir dari seriesnya sebelum tayang di hari Jumat minggu ini. Dimana di trailer ini sendiri dibuka dengan menampilkan kita sosok Sam Wilson alias Falcon yang sedang berlatih untuk melempar shield Captain America, sama seperti yang dulu dilakukan oleh Steve Rogers saat masih menjadi Captain America dulu. Dimana di sini Falcon sudah bisa memperhitungkan gaya dan juga arah dari shield ini saat dia menggunakannya, yang akhirnya bisa mengoptimasikan karakteristik unik dari shield ini yang dikenal lebih ringan dan juga kuat daripada baja untuk bergerak memantul secara presisi seperti yang terlihat di dalam trailer ini. Nah, di scene latihan ini kita sendiri bisa melihat Sam yang berlatih di dekat sebuah rumah yang kalau merefer pada perkataan Anthony Mackie dalam salah satu interviewnya, rumah ini sendiri merupakan rumah keluarga dari Sam yang berada di kota New Orleans, Louisiana. Dimana ini berkaitan dengan series ini yang dikatakan oleh Anthony Mackie bakal menceritakan lebih dalam backstory dari karakter Falcon, terutama dari sisi keluarganya, yang semakin diperkuat dengan kehadiran aktris Adepero Oduye sebagai saudari dari Sam, yaitu Sarah Wilson. Lalu di scene lainnya kita kemudian ditunjukkan lagi dengan Sam yang terlihat seperti tidak percaya diri kalau dia adalah pewaris dari shield Captain America, dimana ini secara langsung dibuktikan dengan perkataan Sam yang bilang, "It feel like it belong to someone." Atau yang berarti ini terasa seperti milik orang lain. Dimana maksud perkataan ini sepertinya mengarahkan kita pada anggapan dari Sam yang sepertinya melihat kalau shield Captain America ini hanya pantas dipegang oleh Steve Rogers saja. Selanjutnya di scene lainnya kita juga bisa mendengar kata-kata Bucky kepada Sam yang mengatakan kalau that shield represent a lot of things to a lot of people. Atau shield ini merupakan representasi dari banyak hal dan juga banyak orang. Yang sepertinya memiliki arti kalau memang shield atau dalam hal ini adalah identitas Captain America yang secara keseluruhan sudah sejak lama dianggap sebagai representasi simbol kepahlawanan dan juga nilai-nilai yang dipercaya terutama bagi warga Amerika. Dan inilah yang kemudian membuat pewaris identitas Captain America ini menjadi sakral karena siapapun yang menjadi Captain America, dialah yang akan menjadi simbol bagi negara Amerika selanjutnya. Dimana simbolisasi dan juga masalah pewaris identitas Captain America ini sepertinya bakal jadi salah satu topik utama yang akan diangkat di series The Falcon and the Winter Soldier. Berikutnya di scene lain kita sendiri kemudian diperlihatkan dengan Sam Wilson yang sepertinya menyerahkan shield Captain Amerika-nya kepada pemerintah Amerika Serikat, di mana di sini terlihat bahwa shield ini disimpan di bagian Captain America Exhibit di Museum Angkasa dan Luar Angkasa Smithsonian yang ada di Washington DC. Dan kalau kita melihat secara lebih detail barang-barang yang dipajang di Exhibit Captain America ini, kita bisa menemukan beberapa Easter eggs komik dan juga film Captain America sebelumnya, seperti motor yang digunakan oleh Captain America saat dia melawan Hydra dulu, shield pertama dari Captain America sebelum mendapatkan shield vibranium, dan juga komik pertama dari Captain America volume 1 isu 1 yang secara garis besar menceritakan kisah awal Captain America melawan Nazi termasuk menghajar Adolf Hitler. Berikutnya di scene lainnya kita juga bisa mendengar pidato dari sosok politisi Amerika yang masih belum diketahui identitasnya, yang kemudian mengatakan kalau Amerika butuh seseorang untuk menginspirasi mereka lagi, dimana ini sepertinya juga berkaitan dengan pidato yang kita dengar di trailer sebelumnya kalau negara Amerika kini menjadi rentan dan mereka butuh sosok pahlawan baru. We need someone to inspire us again. Dan kalau kita menganalisis konteks dari pidato ini, kita tentunya bisa beranggapan kalau pidato ini merupakan simbol dari keinginan pemerintah Amerika yang butuh sosok Kapten Amerika baru yang sudah dianggap sebagai pahlawan dan juga simbol dari negara Amerika. Dimana meskipun Steve Rogers sudah mewarisi shield dan juga identitas Kapten Amerika kepada Sam di ending film Avengers Endgame, ini sepertinya tidak akan diketahui oleh pemerintah Amerika sendiri. Karena seperti yang kita tahu di film Avengers Endgame, kelompok Avengers di sini sudah merahasiakan soal banyak hal kepada Amerika, terutama tentang time heist, Infinity Stones dan juga keberadaan Steve Rogers tua, termasuk saat dia menyerahkan shield dan juga identitas Kapten Amerikanya kepada Falcon. Dan inilah yang kemudian menjadi motivasi utama bagi pemerintah Amerika untuk mencari kandidat baru untuk menjadi Kapten Amerika yang baru, dan dalam hal ini adalah John Walker atau US Agent. Berikutnya di scene lainnya kita bisa melihat aksi dari Falcon dan Winter Soldier yang beraksi sebagai partner atau yang lebih di-prefer sebagai coworker oleh Falcon, di mana dua superhero ini terlihat dalam trailer sedang melakukan misi untuk melawan kelompok Flag Smasher yang kita ketahui di trailer sebelumnya sedang melakukan aksi terorisme di berbagai macam wilayah.
Dan ngomong-ngomong soal kelompok Flag Smasher, kita sendiri bisa melihat mereka yang mendapatkan porsi scene yang lebih banyak dalam trailer ini, yang seakan menegaskan kalau kelompok Flag Smasher bakal jadi salah satu sumber konflik utama yang harus dihadapi oleh Falcon dan Winter Soldier di dalam seriesnya. Dimana di salah satu scene kita sendiri bisa melihat kelompok Flag Smasher yang sepertinya melakukan pertemuan mereka di sebuah reruntuhan gereja sebelum mereka melakukan aksi terorisme mereka di seluruh wilayah Amerika. Dan kalau kita memperhatikan perkataan dari salah satu anggota Flag Smasher yang ada di pertemuan yang bilang kalau dunia sekarang menjadi lebih rumit atau sulit. Dimana ini sepertinya bisa jadi petunjuk bagi kita untuk mengetahui alasan sebenarnya kenapa Flag Smasher melakukan aksi terorisme mereka di Amerika yang dipicu oleh keadaan dunia sekarang. Dimana keadaan dunia yang dimaksud rumit dan sulit oleh orang ini mungkin saja merefer pada keadaan dunia setelah peristiwa Snap dan juga Blip, yang sepertinya membuat dunia menjadi sulit baik secara sosial maupun ekonomi, dan inilah yang kemungkinan mendorong kelompok Flag Smasher untuk melakukan aksi terorisme mereka. Dan mungkin saja sama seperti cerita di dalam komik, kelompok Flag Smasher di sini sepertinya bakal punya ideologi seperti kelompok Ultimatum yang dipimpin oleh karakter Flag Smasher. Dimana di sini kelompok ini sendiri punya ideologi anti-nasionalis yang tidak percaya akan kehadiran berbagai negara dan punya tujuan untuk menyatukan seluruh negara di dunia menjadi satu kesatuan. Selain itu di trailer kita juga bisa melihat beberapa anggota Flag Smasher yang sepertinya akan mendapatkan porsi penting di series ini. Seperti anggota laki-laki Flag Smasher yang terlihat di trailer ini sedang melakukan pencurian di sebuah bank yang diperankan oleh aktor Desmond Chiam. Lalu ada anggota Flag Smasher perempuan yang di sini diperankan oleh karakter Erin Kellyman yang banyak mendapatkan sorotan baik di trailer ini maupun di trailer sebelumnya, yang seakan menandakan kalau karakter Flag Smasher ini bakal punya peran penting di series ini. Apalagi di trailer ini kita sudah melihat bagaimana karakter ini bisa menghajar habis-habisan Winter Soldier dan merusak drone milik Falcon yaitu Redwing. Meskipun sampai saat ini kita masih belum tahu siapakah identitas sebenarnya dari karakter ini. Yang bisa saja karakter ini adalah karakter gender swap dari Karl Morgenthau, Songbird, atau anak dari Red Skull yang adalah Cynthia Smith. Selanjutnya kalau kita melihat kekuatan dari anggota Flag Smasher yang di sini terlihat bisa jatuh dari ketinggian dengan aman, melompat dengan sangat tinggi dan juga menghancurkan drone Redwing hanya dengan menggunakan tangan dan juga kakinya. Ini tentunya menjadi petunjuk kalau anggota Flag Smasher ini bukanlah sekedar manusia biasa, melainkan punya kekuatan tersendiri yang dalam hal ini adalah kemampuan Super Soldier yang membuat mereka bisa melakukan gerakan di luar batas manusia normal dan mempunyai kekuatan Super Strength yang bisa digunakan untuk merusak benda dengan mudah. So, kalau mereka punya kekuatan Super Soldier, ini tentunya membuat kita bertanya-tanya, dari mana mereka mendapatkan kekuatan ini? Dimana kemungkinan pertama yang bisa menjelaskan kenapa anggota Flag Smasher bisa mempunyai kekuatan ini adalah karena mereka memiliki serum Super Soldier dalam tubuh mereka. Dan kalau kita ngelihat di MCU, kita tentunya tahu ada berbagai macam serum Super Soldier yang hadir di film-film MCU. Seperti serum Super Soldier buatan Erskine yang mengubah Steve Rogers jadi Super Soldier. Lalu ada serum buatan Howard Stark yang kemudian dicuri oleh Hydra dan digunakan untuk Project Winter Soldier mereka. Dan serum buatan militer Amerika pimpinan General Ross yang akhirnya mengubah Emil Blonsky menjadi Abomination. Dan dengan adanya banyak serum Super Soldier yang ada di MCU, ini tentunya tidak akan menutup kemungkinan kalau di series ini kita bakal dihadirkan dengan racikan Super Soldier serum baru yang nantinya bakal digunakan oleh kelompok Flag Smasher untuk memberikan anggota mereka kekuatan super supaya anggota Flag Smasher bisa mengalahkan musuh mereka dan menjalankan setiap misi mereka dengan sukses. Atau kalau kita melihat scene trailer sebelumnya di mana Sam mengatakan kepada Bucky kalau kelompok ini mungkin punya hubungan dengan Big Three yang terdiri dari android, alien, dan wizard. What big three? The big three. What big three? Androids, aliens, and wizards. Salah satu dari aspek ini mungkin saja jadi petunjuk bagaimana kelompok Flag Smasher bisa mendapatkan kekuatan mereka yang mungkin saja berhubungan dengan android. Karena kalau berbicara alien dan wizard, ini tentunya sangat tidak mungkin berhubungan dengan kelompok Flag Smasher. Karena mereka tentunya bukan berasal dari ras alien seperti Thanos atau Skrull, ataupun dari penyihir seperti Doctor Strange. Dan kalau bukan alien dan juga penyihir, maka satu-satunya opsi yang possible untuk jadi sumber kekuatan dari Flag Smasher adalah bisa berhubungan dengan android. Dimana term android dalam trailer ini mungkin saja mengarahkan kita kepada term cyborg enhancement atau peningkatan robotik yang berkaitan erat dengan android. Dimana mungkin saja alasan kenapa Flag Smasher bisa mendapatkan kekuatan super mereka adalah karena mereka bisa jadi adalah objek eksperimen peningkatan robotik sama seperti Winter Soldier yang mendapatkan tangan metal prostetik sebagai bagian dari kekuatannya. Dan di luar trailer ini kita juga dihadirkan dengan iklan promo dari Xbox yang menunjukkan kita karakter Aaron yang dulu muncul di film Captain America Winter Soldier sebagai penjaga Apple Store. Dimana di iklan ini Aaron sendiri terlihat lebih kurus dan juga memiliki pekerjaan baru sebagai penjaga toko Xbox yang kemudian bertemu dengan Sam Wilson dan kabarnya akan muncul di series The Falcon and the Winter Soldier.
Selain itu, di iklan ini kita juga akhirnya diberikan petunjuk tentang pemilik sebenarnya dari akun Noobmaster69 yang selalu membuli Cork di game Fortnite di film Avengers Endgame. Dimana akun Noobmaster69 ini ternyata selama ini dimiliki oleh Aaron yang mendapatkan nama ini dari sepupunya. Dan dengan banyaknya rumor yang bilang kalau Noobmaster69 ini adalah Deadpool karena Marvel Studios bakal menggarap Deadpool 3, maka dengan Aaron yang bilang kalau nama ini adalah punya sepupunya, ini tentunya bisa jadi plot hole yang memungkinkan kalau Deadpool atau Wade Wilson mungkin saja bakal hadir sebagai sosok sepupu dari Aaron sebelum akhirnya dia join dan beraksi di MCU. Meskipun ya ini masih teori aja dan jangan terlalu dipercaya. So itu dia pembahasan tentang final trailer dari series The Falcon and the Winter Soldier. So menurut kamu apa nih yang bakal terjadi di series ini nantinya? Tulis di kolom komentar di bawah. So like video ini dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the universe.